Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pondra Mukti, jurusan S1 Akuntansi, tugas Manajemen Keuangan 2, ingin mempresentasikan penjelasan penggabungan usaha atau merger antara Bank BTPN dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia menjadi Bank SMBC Indonesia. Nah, ini logo dari Bank SMBC Indonesia. Pendahuluan. PT Bank SMBC Indonesia terbuka. Sebelumnya, PT Bank BTPN terbuka merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada Februari 2019. SMBC Indonesia menyediakan produk dan layanan seperti pembiayaan hijau, produk dan layanan untuk nasabah pensiunan. Untuk nasabah usaha mikro kecil dan menengah. Untuk nasabah perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang. Layanan wealth management melalui Sinaya serta layanan perbankan digital untuk masyarakat digital savvy melalui Genius. Nah, ini profil perusahaan sebelum merger. Dimulai dari Bank BTPN, PT Bank Tabungan Pensiunan Negara, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Terbuka atau BTPN didirikan di Bandung pada 5 Februari 1958 yang awalnya bernama Bank Pegawai Pensiunan Militer atau Bapemil dengan status usaha sebagai badan perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Kegiatan perusahaan yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang rupiah maupun uang asing. 2. Itu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Berikutnya Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Bank ini adalah hasil merger dari dua bank yang telah berdiri sebelumnya, yaitu Bank Sumitomo Niaga yang dimiliki oleh Sumitomo Bank Ltd dengan hasil Bank Niaga, kemudian berubah menjadi Bank Sumitomo Indonesia pada 2001 serta Bank Mitsui Swadharma yang didirikan oleh The Mitsui Bank Ltd dan Bank Sentral Dagang Likuidasi. Kemudian berubah menjadi Bank Sakura Swadharma pada tahun 1992. Pada 2001, kedua perusahaan itu, Bank Sumitomo Indonesia dan Bank Sakura Swadharma bergabung dan membentuk perusahaan baru bernama Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Pemegang saham perusahaan saat ini adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank Sentral Asia, dan Bank Negara Indonesia. Berikutnya adalah kegiatan usaha. Kegiatan utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBC Indonesia meliputi layanan perbankan retail, korporat, dan investasi, serta berbagai produk dan layanan keuangan untuk berbagai segmen nasabah.
Berikutnya ada tujuan merger. Apa sih tujuan merger dari kedua bank ini? Yang pertama itu memperkuat struktur permodalan. Merger ini sangat signifikan memperkuat struktur permodalan Bank BTPN yang menjadi landasan penting untuk mengembangkan dan ekspansi bisnis lebih lanjut. Dengan modal yang lebih besar, bank memiliki kemampuan biaya yang lebih besar untuk melayani nasabah yang lebih luas, termasuk proyek-proyek berskala besar. Kedua, mendorong sinergi dan skala ekonomi atau economic of scale. Kombinasi kekuatan dari kedua bank ini memungkinkan terciptanya sinergi dan skala ekonomi. Ini berarti bank dapat beroperasi lebih efisien, mengoptimalkan sumber daya, dan mengembangkan produk serta layanan yang lebih kompetitif. Berikutnya, Bank BTPN bertransformasi menjadi SMBC Indonesia untuk merespon dinamika pasar dan portofolio yang terus berkembang demi pertumbuhan yang lebih bermakna. Berikutnya ada struktur merger. Jenis mergernya itu horizontal. Mengapa demikian? Karena kedua bank tersebut merupakan sama-sama di industri yang sama atau merupakan perusahaan di bidang yang sama, yaitu bidang keuangan, layanan perbankan, dan finansial. Kedua itu entitas baru menjadi PT Bank SMBC Indonesia Terbuka. Komisaris utamanya Bapak Chow Ying Ho, komisaris Bapak Takeshi Kimoto, direksi utamanya itu Bapak Henok Munandar, wakil direktur utama Bapak Jun Saito. Kepemilikan saham yaitu gabungan. Nah, biasanya dalam merger ataupun penggabungan usaha pasti ada namanya itu tantangan. Pasti ada namanya itu kayak hambatan. Nah, apa sih tantangan merger dari kedua bank ini saat melakukan penggabungan usaha atau merger? Yang pertama yaitu penyelarasan visi, misi, dan budaya perusahaan. Kedua itu penyelarasan struktur organisasi dan sumber daya manusia atau SDM antara lain dalam hal kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab karyawan sesuai dengan struktur organisasi yang baru, termasuk karyawan-karyawan yang memiliki kinerja baik dan berpotensi memegang peranan penting dalam bank penerima penggabungan. Yang kedua itu potensi kenaikan biaya operasional dan investasi dikarenakan penyesuaian sistem operasional masing-masing bank peserta penggabungan. Yang terakhir itu adalah kelancaran proses sinergi sistem teknologi informasi antara kedua bank peserta penggabungan. Nah, berikutnya adalah strategi usaha antara kedua bank tersebut, yaitu Bank SMBCI dan Bank BTPN. Apa sih strategi usaha merger yang kedua bank ini lakukan? SMBCI dan BTPN membawa banyak kekuatan dan aset strategis yang saling melengkapi. Bersama-sama, bank peserta penggabungan akan menciptakan nilai yang sangat besar bagi nasabah dan pemegang saham, bank penerima penggabungan, serta masyarakat Indonesia. Itu. Bank penggabungan usaha akan menerapkan 3 strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai dari usaha SMBCI dan Bank BTPN dari nilai
saat ini. Yang kedua, meraih peluang sinergi melalui penggabungan SMBCI dan BTPN, serta membangun bisnis baru di segmen tertentu dengan mengoptimalkan gabungan kekuatan kedua bank. Berikutnya ada kinerja keuangan. PT Bank SMBC Indonesia pada kuartal 1 2025 sebagai berikut. Laba bersih naik 2% menjadi 634 miliar. Pendapatan operasional naik 42% menjadi 4,6 triliun rupiah. Penyaluran kredit naik 1% menjadi 188,1 triliun. Total aset naik 20% menjadi 241,1 triliun pada akhir 2024. Dana pihak ketiga naik 12% menjadi 121,3 triliun pada akhir 2024. Nah, ini visi dan misi. Visinya itu menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital. Misinya menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen retail, mikro, UKM, dan corporate bisnis di Indonesia, serta untuk bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan SMBC Indonesia. Yang ketiga, menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia. Yang keempat, memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra SMBC Indonesia. Nah, berikutnya integrasi operasional. Yang pertama, integrasi layanan digital. Integrasi layanan digital dan fisik. SMBCI telah mengintegrasikan layanan digital Genius di seluruh kantor cabang flagship di 6 kota, memungkinkan nasabah mengakses layanan digital di kantor cabang. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. SMBCI terus melakukan pembenahan dan optimasi operasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, SMBCI terus memperluas pembiayaan yang mendukung inisiatif ramah lingkungan dan sosial sejalan dengan komitmen terhadap keberlanjutan. Yang keempat itu transformasi merek. SMBCI telah melakukan transformasi merek untuk merespon dinamika pasar dan portofolio yang terus berkembang. Nah, berikutnya ada kepuasan pelanggan dan pasar. Yang pertama, peningkatan jumlah nasabah menunjukkan bahwa SMBC Indonesia mampu menarik dan mempertahankan nasabah dengan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, pengembangan layanan perbankan digital menjadi fokus utama untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan efisiensi layanan. Yang ketiga, SMBC Indonesia juga menyediakan produk dan layanan khusus untuk nasabah pensiunan. Berikut indikator non-keuangan. Pertama, kepuasan pelanggan, kualitas layanan yang diberikan oleh bank termasuk kecepatan dan efisiensi transaksi,
keramahan petugas dan karyawan, dan kemudahan akses ke berbagai produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan. Jumlah inovasi produk dan layanan seperti Genius dan SMBC Business Banking yang diluncurkan oleh bank, termasuk pengembangan aplikasi mobile banking, layanan digital, atau fitur-fitur inovatif lainnya. Yang ketiga itu reputasi perusahaan. Tingkat kepercayaan publik terhadap bank baik dari segi keandalan, integritas, maupun tanggung jawab sosial. Berikut kesimpulan evaluasi merger PT Bank SMBC Indonesia. Kesimpulannya adalah merger BTPN dengan SMBC yang kini menjadi Bank SMBC Indonesia pada 1 Februari 2019 membawa Bank BTPN menjadi bank yang lebih solid dengan peningkatan aset dan portofolio bisnis. Yang kedua, dengan sumber daya yang lebih banyak, SMBC Indonesia dapat menawarkan lebih banyak layanan dan produk kepada nasabah, seperti perbankan digital yang lebih canggih, pinjaman yang lebih beragam, dan pengelolaan aset yang lebih baik. Sinergi dan efisiensi. Merger dapat menciptakan sinergi antar kedua bank, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Merger diharapkan dapat meningkatkan nilai pemegang saham karena dua perusahaan yang digabungkan akan lebih bernilai. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, ataupun kesalahan pengulangan kata. Mohon dimaafkan. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya.